Halo Kak, perkenalkan, saya Ruben Sandova Sigalingging yang akan mengerjakan tugas pengganti praktikum Eldas modul ke-6. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dari modul software untuk percobaan yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membuka ICEDA-nya. Lalu kita jangan lupa membuat kemudi simulasi dan kita akan menyusun rangkaiannya seperti ini menggunakan alat bahan yang ini. Oke, saya akan membuka ICEDA. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya sesuai gambar yang ada di modul. Yang pertama itu ada kondisi saat kedua switch, ya ini dalam keadaan terbuka kedua switchnya. Dan jika kita run, LED-nya akan menyala. Saya akan menjelaskan alur kerja rangkaian ini. Nah, bermula arus dari sini mengalir dari positif mengalir menuju switch. Di sini arus tidak akan lanjut melewati switch karena arusnya dalam kondisi terbuka dari kabel yang ini. Lalu sama juga untuk hal yang ini, arus dari sini mengalir dalam kondisi switch terbuka. Nah, arus tidak bisa melewatinya. Artinya arus tidak terpakai arus dari sini. Lalu dari sini akan keluar arus. Keluar menuju setiap resistor ini. Menuju setiap resistor yang ini dan yang ini. Saat arusnya resistor yang ke sini, dia akan berjalan menuju ke arah sini. Lalu menuju ke switch sehingga ke ground. Jadi arus dari R1 ini yang 500 ohm akan berjalan ke arah percabangan dioda pertama ini, kemudian ke ground karena dia terhubung langsung ke ground switch yang di sini. Lalu arus dari sini itu juga mengalir ke percabangan yang di sini, dioda yang bawah. Kasusnya sama juga, karena diodanya arahnya ke kiri sama seperti yang di atas, arusnya itu akan mengarah ke kiri, mengalir terus melewati switch yang di sini dan ke ground. Ada arus juga yang lewatnya ke sini, kemudian dari resistor. Di sini arus itu akan menuju langsung ke LED, sehingga LED-nya akan menyala. Dia tidak bisa ke transistor karena tidak ada arus listrik yang menyentuh basis. Karena kondisinya arus dari sini itu mengalir ke kedua dioda langsung, tidak ke basis. Karena tidak ada arus ke basis, otomatis arus tidak bisa melewati dari kolektor ke emitor sehingga dia ke LED. LED-nya pun menyala karena arusnya sudah ke LED. Arus tersebut tidak bisa melewati transistor dari kolektor ke emitor karena tidak ada menyentuh basis dari sini. Nah, selanjutnya ada kondisi salah satu switchnya tertutup. Misal S1 ya, kita buat tertutup. Terus kita run. Ini LED-nya tetap hidup. Alur kerjanya awalnya itu dari sini ada arus mengalir
Ini bisa dia melewati switch karena switchnya dalam keadaan close, tertutup. Dia melewati, dan di sini dia akan ngestak di dioda, karena diodanya itu arahnya ke kiri, jadi nggak bisa dia melewati dioda. Dan dari sini itu ada arus mengalir menuju kedua resistor ya, mengalir ke kedua resistor. Kemudian dari sini itu arusnya lewat, ada yang menuju ke sini, ke dioda bawah ini, kemudian mengalir berjalan ke sini, switch menuju ground. Nah, di sini arus juga kondisinya tidak menyentuh basis, dikarenakan ini arus dari sini kan ada yang ke sini juga. Ini dia ngestak di sini, ini juga ngestak di sini yang arah dari sini. Ini tuh nggak bisa ngeliat ini karena di sini harus sudah ada. Jadi kayak yang ngestak itu. Nah, jadi mungkin arusnya yang dari sini itu yang ngestak, berjalannya menjadi ke sini, ke bawah sini, menuju ke ground. Jadi tidak menyentuh yang namanya basis dari transistor. Dia tidak menyentuh basis. Jadi dari sini, arus dari sini juga ada yang ke resistor ini, melewati resistor, mengalir. Nah, tadi kan kondisinya tidak menyentuh basis. Arus dari sini tidak ada arus untuk menyentuh basis, sehingga arus ini nggak bisa melewati transistor ini dari kolektor ke emitor. Ya berarti dia mengalir ke LED-nya. Makanya LED-nya bisa menyala. Nah, selanjutnya itu dari LED ini menyala melewati menuju ground. Lalu ada kondisi di mana yang tertutup ya, tertutupnya itu S2 saja. Ini S2 saja. Kemudian kita run. Nah, di sini LED juga menyala. Itu alurnya dari sini ada arus. Ini nggak bisa melewati switch karena switchnya terbuka. Dari sini ada arus V2. Nah, ini bisa dia melewati switch karena dia kondisinya tertutup switchnya. Kemudian dia ngestak, berhenti di sini karena diodanya itu menyuruh ke arah kiri. Jadi arusnya itu nggak bisa melewati dioda. Nah, dari sini tuh ada arus juga. Ini melewati ini juga dua resistor. Di sini arus sini, ini ada dari sini kan lewat arus resistor ini menuju ke sini, menuju ke ground. Karena diodanya arah ke kiri, jadi arusnya mengarah ke kiri yang dari resistor sini mengarah sini, ini melewati ground. Nah, terus yang dari sini datang sini kan ini nggak bisa melewati dioda. Nah, di sini udah ada yang ngestak. Jadi dia akan beralih sini menuju sini. Ya, artinya arusnya itu yang lebih banyak berjalan itu harusnya menuju ke sini. Ya, karena ini nggak bisa terpakai, ini arahnya sudah berlawanan antara dari atas, dari kiri. Sementara ini yang lebih masuk alur kerjanya, sehingga harusnya itu ke sini, ke ground. Nah, karena dia ke dioda atas ini, berarti dia tidak ke ini, tidak ke basisnya transistor. Lalu dari sini ada juga harus mengalir melewati dua resistor ini. Dari
sini itu ada arus menuju ke LED, lalu ke ground. Dia tidak akan bisa melewati ini karena tidak ada arus menyentuh basis dari transistor, karena semua arus tadi udah ke sini. Jadi yang dari sini itu langsung ke LED, nggak bisa melewati ini. Selanjutnya ada kondisi di mana kedua switch tertutup. Kita run dulu. LED-nya mati. Ya, karena awalnya kan harus dari sini mengalir melewati switchnya kan tertutup, jadi bisa lewat dia. Dia berhenti di dioda di sini karena diodanya ke arah kiri, jadi dia nggak bisa melewati dioda. Hal yang sama juga terjadi pada V2, melewati switch dan stop di sini. Nah, diodanya ke arah kiri, jadi nggak bisa melewati ke dioda. Kemudian dari sini itu ada arus juga sini. Nah, di sini arusnya itu akan menuju ke sini, dua ini kan. Nah, mereka kan nggak bisa melewati dua dioda ini walaupun arahnya ke kiri, karena dari sini kan udah ada arus, jadi kayak arah berlawanan, sehingga dari sini arus pantul untuk ke sini, kemudian arah arus itu beralih ke basisnya transistor. Nah, basis transistor sudah ada arus, kemudian dari sini itu tadi ada arus di sini, kemudian ke R2, melewati R2. Nah, di sini karena sudah ada basis, otomatis arusnya itu mengalir melewati transistor ini. Karena transistor di sini akan mengarahkan arus untuk mengalir dari kolektor ke emitor. Karena di sini transistor ini sudah aktif. Dari tadi itu transistornya nggak aktif karena basisnya tidak tersentuh, jadi tidak bekerja transistor. Di sini sudah bekerja, sehingga harus beralih dari basis dari kolektor ke emitor menuju ground. Jadi tidak ada ke LED, harus tidak ada ke LED, sehingga LED pun tidak menyala. Lalu ada untuk modul software percobaan 2. Nah, cara kerjanya itu sama juga kayak tadi, membuka ISEDA, taruh mulai simulasi, tapi membuat rangkaiannya seperti ini ya, bentuknya dengan alat bahannya ini. Saya juga sudah buat. Nah, ini dia. Pertama kita run dulu ya untuk kondisi switchnya itu terbuka. Coba run. Ya, LED-nya menyala ya. Nah, itu awalnya harus mengalir dari V4 nih, V4 melewati sampai sini aja dia, dan tidak bisa melewati S3. Nah, S3 nya switchnya kan terbuka, jadi kabelnya itu kan sampai sini aja, harusnya itu nggak bisa lewat. Nah, kemudian dari V5 ini ada arus menuju 3 resistor ini. Yang pertama melewati resistor ini. Di sini arus akan berhenti dulu ke basisnya transistor. Kemudian yang dari sini akan melewati R4 ya. Kemudian dia menuju transistor, menuju kolektornya transistor. Lalu satu lagi ke sini menuju kolektornya transistor. Nah, di
di sini itu kondisinya karena ini kan tidak ada arus ke sini, otomatis yang dari R3 ini berhenti di sini harusnya di basis transistor yang di sini. Nah, berarti yang dari sini itu yang ke sini tidak bisa dong melewati transistor di sini. Karena ini kan harusnya udah berhenti di sini, nggak bisa lewat ke ke kolektor. Karena nggak ada arus dari sini supaya bisa membuat ini ke kolektor, lewat dari kolektor ini. Nah, arus dari sini kan kosong, dari sini ada, jadi berhenti aja di sini, yang di sini. Kemudian dari sini itu menuju lewat ke sini itu nggak bisa ya, jadi dia nggak bisa melewati transistor karena nggak ada arusnya yang ke basis, sehingga dia belok ke kanan menyentuh basis transistor yang ini. Lalu dari R ini, arus dari R ini lewat menuju kolektornya. Dia bisa melewati transistor ini dikarenakan sudah ada basis di sini. Artinya transistor ini menyala, berfungsi. Jadi dia akan mengarahkan arus mengalir melewati dari kolektor ke emitor menuju dioda. Menuju dioda, lalu dia akan belok ke kanan ke LED, lalu ke ground. Jadi LED menyala karena ada arus yang mengalir ke dia. Di sini itu berarti kosong. Sini nggak ada arus, sini nggak ada, sini nggak ada. Karena arus dari sini nggak akan melewati ini, nggak bisa melewati ini. Dari sini itu udah nggak ada basisnya, jadi ini nggak aktif transistornya. Lalu kondisi saat switchnya close ya, run dulu. Tuh, dia akan mati. Jadi awalnya arus dari sini keluar. Nah, di sini dia bisa melewati switch karena switchnya ini sudah kondisi tertutup, terhubung dia pengeluaran arusnya lewat. Nah, di sini kan berarti dia ini sudah di emitor. Kemudian dari sini juga ada arus seperti tadi mengalir ke 3 cabang resistor ini. Kemudian dia akan ke sini ke basis. Karena di sini sudah ada arus, di sini sudah ada basis, ya otomatis arus berarti keluar dari kolektornya. Kolektor menuju ke basis yang di sini. Nah, berarti arus yang dari R4 ini menuju ke sini ya, ke kolektor. Karena sudah ada basisnya, berarti transistor aktif. Karena transistornya sudah aktif, karena ada arus ke basis, berarti arusnya itu dari R4 bisa dong melewati transistornya. Jadi ini lewat, nggak ke sini, menjadi ke sini. Karena transistor yang aktif akan mengarahkan arus yang datang untuk dari kolektor ke emitor, jadi lewat dia. Oh, maaf, saya lupa mengatakan kalau ini transistor NPN ya jenisnya, karena panahnya keluar. Itu transistor NPN, lupa memberitahu. Oke, lalu menuju sini, ini kan ada percabangan. Nah, di percabangan ada yang ke sini, ke ground, terus ada yang ke sini. Belok kanan menuju basis transistor Q5. Di sini berarti sudah aktif, transistor yang di sini berarti aktif ya. Berarti dari arus dari sini juga ada, dari R5 menuju kolektor transistor Q2. Nah, ini dia tidak bisa melewati Q2 karena tadi itu arus yang dari sini sudah menuju ke kolektor ini untuk melewati emitornya. Karena di sini tuh udah aktif basisnya,
Jadi arus yang dari R4 otomatis dia ke sini, nggak belok ke sini. Sehingga arus dari sini itu ya di sini aja, sampai sini aja jalannya. Otomatis ya dia ada arus yang ke LED. Sehingga LED pun ya tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir menuju dirinya gitu. Harusnya seperti itu sih. Tapi sebentar saya pandang dulu. Ya, harusnya seperti itu. Karena jika dia melewati ini, ya otomatis dia kan ke dioda, berarti dia belok ke sini kalau lihat dioda sini. Berarti dia ini tuh tidak aktif karena harus dari R4 udah lewat ke sini ke basis ke kolektor menuju emitor. Karena ini udah aktif, udah ada dari sini udah ada arus ke basisnya. Oke, itu untuk yang modul untuk software. Sekarang saya jelasin yang untuk hardware-nya. Maaf nge-lag. Oke, ini yang hardware ada sepertinya ada dua ya, ada dua rangkaian. Jadi itu langkah kerjanya ya pasang kabel power module ke stop kontak, lalu tekan tombol on dan susun rangkaian. Ya berarti ini menyusun rangkaian seperti ini di perangkat keras lalu dinyalakan. Nah, ini adalah untuk sistem rangkaiannya. Yang ini akan saya jelaskan. Kalau ini berarti dia di sini ada arus lewat dari resistor AC menuju basisnya transistor. Di sini basisnya berarti sudah ada arus ya menuju basisnya. Kemudian dari sini ada arus lewat menuju ke kolektor. Karena sudah ada basis artinya resistornya aktif. Jadi akan diarahkan dari kolektor ke emitor untuk mengalir menuju ground. Lalu untuk yang percobaan kedua ada dua kondisi, switch mati dan switch nyala. Ini rangkaiannya. Kalau dilihat switch mati, LED-nya nggak menyala. Berarti itu awalnya arus dari sini, terus sini lewat resistor, nggak bisa ngelewati switch karena switchnya terbuka, berarti nggak terhubung ke arus yang di sini. Berarti dari sini itu nggak ada arus menuju basisnya. Kemudian dari sini akan ada arus datang lalu menuju LED. Berarti dalam kondisi ini harusnya LED menyala karena dari sini switchnya kan sudah dibuat terbuka, berarti nggak ada arus ke basis transistor. Transistor di sini berarti tidak berfungsi untuk membuat arus mengalir dari kolektor ke emitor. Lalu bisa jika kita tutup ini, switchnya kita tutup, jadi arus akan mengalir melewati hambatan AC
berarti dia bisa melihat di switch karena switchnya tertutup. Nah, dia akan menuju ke basis, berarti transistornya akan mengarahkan arus yang datang dari sini mengalir menuju LED. Berarti arusnya akan mengalir dari kolektor ke emitor tanda panah itu ya. Lalu menuju ground, sehingga seperti itulah cara kerja untuk rangkaiannya. Sebentar saya lihat dulu. Saat switch nyala, LED-nya menyala. Ya, berarti itu karena arus dari sini itu langsung menuju LED, nggak beralih ke transistor. Nah, ini switchnya mati ya, berarti tertutup. Jadi transistornya itu diarahkan untuk mengarahkan arusnya itu dari konektor ke emitor, sehingga LED-nya nggak menyala saat switchnya mati. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya, Kak. Mohon maaf apabila masih ada yang salah. Jika ada kata-kata kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih, Kak, untuk tugas penggantinya.